Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Sebelumnya kita mengetahui tentang bagaimana Paul yang tumbuh menjadi seseorang yang tidak bisa memperhatikan sekitarnya. Akibatnya Paul tidak pernah tahu ibunya memiliki tubuh lemah hingga akhirnya meninggal karena penyakitnya. Sekarang cerita akan berfokus pada kehidupan Paul setelah kematian ibunya yang merupakan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Pada akhirnya, Paul terkunci di kamarnya hingga hari pemakaman ibunya. Tidak seperti dulu, kini Paul tidak bisa kabur karena selalu dijaga ketat oleh pelayan di rumahnya. Selama itu Paul dihantui oleh rasa penyesalan yang muncul akibat perkataan Philemon. Paul bertanya-tanya apakah benar dirinya yang menyebabkan kematian ibunya. Sayang Paul tidak akan pernah bisa tahu jawabannya sehingga hanya bisa menduga-duga. Selain itu kini hubungan Paul dengan seluruh penghuni kediaman Notos sudah tidak bisa diperbaiki. Mau itu ayahnya ataupun pelayan yang ada, mereka sudah benar-benar mengabaikan Paul. Sehingga rumah tempatnya lahir dan tumbuh kini tidak lebih dari sekedar tempat asing yang tidak bisa memberinya rasa aman dan nyaman. Sebagai pelarian, Paul memutuskan untuk pergi ke sekolah. Tapi karena bangsawan di sana sama busuknya dengan Philemon, maka Paul memutuskan untuk keluar sekolah sebelum berusia 12 tahun. Pada hari pemakaman ibunya, Paul menyaksikan bagaimana sang adik tampil sebagai pusat perhatian. Selain diasingkan oleh keluarganya, Paul pun dihindari oleh orang lain, termasuk gadis bangsawan yang dulu mengambil keperjakaannya. Semua itu membuat Paul paham bahwa dirinya kini hanya seseorang yang tidak layak untuk didekati. Di satu momen, Philemon yang sedari tadi berakting langsung menunjukkan wajah busuknya kepada Paul. Tanpa ragu Philemon menyebut Paul sebagai gangguan dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Pada saat itu juga Philemon berkata kepada orang-orang bahwa Paul harus pergi karena kurang sehat. Philemon bertingkah seakan begitu peduli dengan Paul padahal baru saja mengusirnya. Paul yang sebenarnya ingin menangis pun memutuskan untuk pergi dengan alasan bosan. Kejadian ini membuat Paul semakin membenci dunia bangsawan yang jauh lebih menjijikan daripada yang dipikirkannya selama ini. Di sana orang-orang hanya peduli dengan kepentingan pribadinya, lalu membuang siapapun yang dianggap tidak menguntungkan. Dunia seperti itu benar-benar bertentangan dengan segala nilai yang masih tersisa dalam diri Paul. Ketika memasuki wilayah kumuh, Paul dihentikan sekelompok preman yang ingin merampoknya. Paul yang dipenuhi rasa frustasi dan kemarahan pun meladeni mereka semua. Walau para preman itu yang mencoba memukulinya, tapi pada akhirnya merekalah yang dipukuli Paul yang hatinya sedang hancur. Lalu ketika Philemon menginjak usia 5 tahun, Paul mencapai titik balik dalam hidupnya. Sejak saat itu Paul meninggalkan dunia bangsawan dan menghabiskan hari-harinya di wilayah kumuh. Menjelang tengah malam, Paul pulang ke rumah dengan berbagai luka di tubuhnya. Sementara kepala Matt panik melihatnya, Paul menolak dirawat dan memintanya untuk tidak ribut. Luka-luka itu didapat Paul dari sekelompok preman yang menghadangnya. Paul yakin bisa menang dalam duel, tapi akhirnya kalah karena dikeroyok. Walau kekalahan itu menampar harga dirinya, tapi kejadian itu membuat Paul bertekad untuk tidak kalah lagi. Keesokan paginya, Paul kembali ke wilayah kumuh untuk menemui preman yang merampoknya kemarin. Kali ini Paul membawa pedang latihannya untuk menguji hasil latihannya selama ini. Walau pertarungan berjalan kacau, Paul bisa menang dan mengambil kembali barang-barangnya. Merasa belum pantas disebut pendekar seperti guru-gurunya, Paul memutuskan untuk terus kembali agar bisa bertarung. Setiap hari Paul datang untuk berkelahi hingga akhirnya dipukuli, dirampok, lalu kembali lagi untuk merebut barangnya. Sehingga orang-orang di wilayah kumuh mulai mengenali Paul dengan sebutan si bocah bangsawan yang eksentrik. Kini Paul sedang berada di sebuah kamar bersama pelacur yang pernah ditemuinya dulu. Wanita itu menyebut Paul sangat berbeda dari bangsawan lain. Biasanya bangsawan datang ke sana untuk mencari pelacur murah, tapi setelahnya akan melihat mereka seperti sesuatu yang kotor. Sementara itu Paul tetap memperlakukan mereka seperti wanita sehingga mereka merasa dihargai. Setelah selesai main bertiga, Paul mengaku merasa lebih senang bermain dengan wanita di sana daripada dengan gadis bangsawan. Selain terasa lebih menggairahkan dan jujur,
Paul pun merasa lebih dihargai di sana. Ketika selesai, Paul dihentikan sekumpulan bocah yang menuntutnya memberi salam kepada pemimpin mereka yang bernama Lud. Akibat reaksi Paul yang seperti menghina, bocah-bocah itu tersinggung dan mengajaknya berkelahi. Walau jumlah mereka banyak dan ada yang membawa pisau, Paul tetap bisa menang sambil menganggap perkelahian itu sebagai bentuk latihannya. Di saat bocah-bocah itu heran mengapa Paul yang hanya seorang anak bangsawan bisa bertahan sendirian, muncul pemimpin mereka yang bernama Lud. Lud menganggap mereka telah mencoreng citra kelompok karena gagal mengalahkan seorang anak bangsawan. Merasa harus bertanggung jawab atas kelompoknya, Lud memutuskan untuk melawan Paul yang dianggapnya kuat. Bukan kepada Lud, Paul sendiri malah fokus pada seorang gadis pemalu yang bersembunyi di belakang Lud. Paul sedikit terkejut ketika gadis itu memanggil Lud dengan sebutan kakak, padahal keduanya tidak mirip. Menganggap Paul memiliki keberanian, Lud menawarinya bergabung ke dalam kelompoknya. Hanya saja Paul menolak karena tidak ingin menjadi bawahan yang harus menerima segala perintah tanpa memiliki pilihan. Karena negosiasi gagal, maka Lud menantang Paul dan Paul pun menerimanya dengan senang hati. Paul merasa cocok dengan pertarungan seperti ini karena yang berbicara bukan nama keluarga, melainkan kekuatan mereka. Walau dengan tubuh yang lebih kecil, Paul bisa mengimbangi Lud dalam pertarungan. Sementara Paul menggunakan teknik Dewa Pedang, tampaknya Lud menggunakan teknik Dewa Utara. Teknik Dewa Utara ini sebenarnya adalah satu dari 3 aliran pedang utama di samping teknik Dewa Pedang dan Dewa Air. Tapi tekniknya lebih mirip seperti berkelahi sambil memegang pedang daripada teknik pedang itu sendiri. Contohnya, selama bertarung, Lud selalu menendang tanah, melempar sesuatu, lalu menyerang saat Paul teralihkan. Karena Paul dan Lud yang berimbang, maka pertarungan terus berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Dan semakin intens pertarungan, semakin senang pula Lud dan Paul. Bahkan tanpa disadari selama bertarung, Paul sudah tersenyum karena menemukan lawan yang menarik. Pada akhirnya pertarungan tidak selesai pada hari itu juga. Pertarungan dilanjut pada keesokan harinya, lalu keesokannya lagi dan lagi hingga mencapai hari ke-10. Pada hari itu Lud dan Paul sepakat untuk mengakhiri semuanya dan menentukan siapa yang akan jadi pemenang. Lud menyatakan akan menyerahkan posisinya sebagai pemimpin jika Paul bisa mengalahkannya. Menurutnya di sana kekuatan adalah segalanya, sehingga yang memimpin adalah yang kuat. Hal itu dikonfirmasi oleh adik Lud yang bernama Mary Ann yang mengaku akan merasa aman jika memiliki pemimpin yang kuat. Sebenarnya Paul tidak tertarik dengan posisi itu, tapi membayangkan Mary Ann akan terus berada di sampingnya jika menjadi pemimpin, maka Paul memutuskan untuk menang. Sekali lagi Paul dan Lud kembali beradu pedang, di mana akhirnya Paul menang dan menjadi pemimpin baru di wilayah kumuh. Seperti biasa, Paul kembali ke rumah menjelang tengah malam dan disambut oleh si kepala Matt yang tampak cemas. Semenjak Paul rutin pergi ke wilayah kumuh, Matt itu selalu menunggu Paul hingga pulang karena khawatir. Ketika ditanyakan kemana saja akhir-akhir ini, Paul dengan santai berkata bahwa dirinya hanya berlatih dan luka yang didapatnya adalah hasil latihan itu. Selanjutnya Matt itu meminta Paul meluangkan waktu untuk keluar dengan ayahnya yang akan melakukan inspeksi wilayah bersama Philemon. Tapi hal itu malah membuat Paul semakin sadar dengan posisinya yang telah tergeser. Sehingga Paul menolak dan menyebutnya mustahil. Lantas si Matt mengingatkan Paul tentang mendiang ibunya yang ingin Paul dan Amaran bisa kembali seperti dulu. Perkataan itu terasa menusuk bagi Paul karena traumanya masih jauh dari kata sembuh. Sehingga Paul tetap menolak dengan alasan dirinya tak lagi dilihat sebagai bagian dari keluarga oleh ayahnya. Di pagi hari Paul dibangunkan kepala Matt karena ayahnya akan segera pergi. Walau tidak senang, tapi akhirnya Paul memutuskan untuk menurut satu kali ini saja karena Matt itu selalu berada di pihaknya. Setelah menunggu, Paul memberi ayahnya salam dengan sopan. Namun Amaran tidak menanggapi dan malah menanyakan Philemon kepada pelayan. Ketika mendengar Philemon masih menikmati makanan manisnya, Amaran langsung tertawa. Amaran meminta para pelayan untuk tidak membuat Philemon tergesa-gesa karena anak-anak harus makan dengan baik agar bisa tumbuh besar. Amaran lalu masuk ke dalam kereta sambil menghindari kontak dengan Paul.
Paul sudah menduga hal ini karena terakhir kali mereka bicara adalah ketika pemakaman ibunya. Paul pun tidak masalah karena baginya lebih baik tidak dilihat daripada diberi tatapan dingin yang menyakitkan. Namun akhirnya Paul harus memberanikan diri ketika melihat si kepala Matt berusaha berbicara dengan ayahnya. Tidak ingin terus menyusahkan Matt itu, Paul pun mencoba memanggil ayahnya. Walau memanggil dengan suara lantang, Amaran tetap berjalan tanpa menoleh ke arah Paul. Pada saat itu juga Paul bisa mendengar para pelayan yang menertawakannya secara terang-terangan. Kepala Matt ingin menegur mereka, tapi Paul menghentikannya. Paul meminta Matt itu untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, karena para pelayan bertingkah seperti itu mengikuti ayahnya. Paul pun memberi Matt itu instruksi untuk tidak perlu lagi melindungi dirinya atau menunggu dirinya pulang. Dengan kata lain, Paul meminta kepala Matt itu untuk tidak perlu mencemaskannya lagi. Tapi kepala Matt itu menolak. Paul berkata Matt itu bisa dipecat karena seharusnya mengikuti kepala keluarga dan bukan putra yang tidak diakui. Tapi wanita itu berkata dirinya telah mempersiapkan segala risiko itu tanpa keraguan. Kini Paul berada di rumah terbengkalai yang menjadi markasnya. Paul yang tampak bosan dan murung, Mary Ann berkata dirinya merasa lebih tenang bila Paul ikut bersama Lut. Menurutnya seorang pemimpin seharusnya lebih senang bekerja di luar bersama para lelaki. Tapi Paul malah terlihat lebih senang menghabiskan waktu dengannya. Padahal dulu Paul tampak begitu senang dan juga menikmati duelnya dengan Lut. Ketika Mary Ann bertanya apa Paul merasa terpaksa dengan posisinya, Paul membantah. Lantas Paul sedikit bercerita tentang kondisi keluarganya sambil menyembunyikan detail mengenai ibu, ayah, dan adiknya. Mary Ann bisa sedikit menebak perasaan rumit yang dimiliki Paul, tapi tidak paham mengapa Paul tidak senang walau ada kepala Matt yang masih mendukungnya. Sebenarnya Paul pun senang masih ada yang menolak mengabaikannya. Tapi Paul jadi merinding ketika mengingat ekspresi si kepala Matt yang rela berkorban demi dirinya. Paul takut tidak akan mampu membalas segala hal yang telah dilakukan kepala Matt itu, sehingga Paul menganggap dirinya sendiri menyedihkan karena takut memikul tanggung jawab, padahal kini dirinya pun adalah seorang pemimpin. Mary Ann merasa tersentuh dengan pengakuan Paul. Baginya bisa melihat sisi rapuh Paul membuatnya merasa lebih dekat dan ingin melindunginya. Berkat perbincangan itu Paul merasa jarak di antara dirinya dan Mary Ann menjadi begitu dekat. Paul berharap jaraknya akan semakin dekat, karena senyum lembut Mary Ann juga mengingatkannya pada mendiang ibunya. Baru saja suasana menjadi lebih intim, tiba-tiba Lut datang dan memberitahu Paul ada sebuah kelompok yang menjadi masalah bagi mereka. Sementara Paul frustasi karena kesempatannya hilang, Lut yang tidak peka langsung saja menyeret Paul keluar markas. Paul setuju dan ingin menyelesaikan urusan itu secepat mungkin, karena ingin kembali menemui Mary Ann yang menurutnya begitu manis. Pada akhirnya Paul bisa menyelesaikan masalah walau membutuhkan waktu hingga 2 minggu lebih. Tanpa disadarinya, selama itu Paul telah melepaskan kebiasaan lamanya sebagai bangsawan. Kini Paul merasa jauh lebih hidup ketika menjalani kehidupan yang berbahaya bersama kelompoknya. Di pagi hari, Paul disambut oleh sarapan yang telah disiapkan Mary Ann. Walau Mary Ann menyebut masakannya tidak istimewa, tapi Paul begitu antusias dengan segala masakannya walau yang dihidangkannya hanya tanah. Pujian itu membuat pipi Mary Ann memerah terlebih ketika Paul memeluknya dengan lembut. Bagi Paul, kini tempat itu terasa jauh lebih hangat dibandingkan rumahnya sendiri. Sehingga dari hari ke hari Paul mulai beranggapan bahwa dirinya akan mendapat ketenangan dan kebebasan di wilayah kumuh itu. Namun ketenangan itu terhenti pada suatu malam. Saat itu ada pelayan yang berkata Amaran ingin menemui Paul. Mendengarnya Paul jadi bingung dan cemas karena percaya ayahnya sudah tidak peduli dengannya sejak lama. Begitu masuk, Paul melihat ayahnya yang muram ditemani Philemon. Tanpa basa-basi, Amaran langsung melayangkan tamparan keras kepada Paul. Amaran marah karena Paul telah mencoreng nama keluarga Notos. Amaran pun menyebut Paul sebagai penyebab kematian Valentina yang merupakan cahaya hidup mereka. Tidak terima dengan tuduhan itu, Paul mempertanyakan alasan pemanggilannya setelah diabaikan bertahun-tahun. Namun akhirnya pertengkaran semakin memanas dan Philemon mencoba menengahi dengan mengingatkan bahwa mereka ini adalah keluarga bangsawan. Di saat Paul berkata dirinya tidak pernah ingin terlahir sebagai bangsawan,
Amaran melayangkan pukulannya yang kedua. Amaran membenarkan bahwa tak seorang pun bisa memilih kelahirannya, tapi dirinya telah berusaha mendidik Paul sebagai putra sulung keluarga bangsawan. Namun Paul menolak anggapan itu karena Amaran bahkan tidak pernah mau menemuinya. Amaran pun membalas dengan berkata bahwa Paul tidak memiliki nilai apapun untuk bisa ditemui. Lantas Philemon meminta Paul menyerah karena dirinya tahu Paul sering keluar masuk wilayah kumuh. Hal itu membuat Amaran marah karena anggota keluarga Notos tidak pantas pergi ke tempat seperti itu. Amaran kini menganggap Paul bisa menghancurkan segala kehormatan keluarga mereka yang telah dijaga oleh para leluhur sedari dulu. Sementara Paul hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, terdapat senyum kecil di wajah Philemon yang menikmati kejatuhan Paul. Akhirnya Amaran memutuskan Paul akan dijadikan tahanan rumah. Di saat Paul menolak, Philemon kembali menyalahkan Paul atas kematian Valentina. Emosi dengan adiknya memanfaatkan sosok ibunya untuk kepentingannya sendiri, Paul langsung saja menjatuhkan Philemon lalu menghujani wajahnya dengan berbagai pukulan. Bagi Paul, apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk hukuman yang pantas bagi siapapun yang mencemarkan sosok ibunya. Selama ini Paul selalu melihat ibunya sebagai seorang dewi. Karena itu Paul tidak akan pernah terima jika ada yang menggunakan nama ibunya untuk hal menjijikan seperti ini. Utamanya hal itu berlaku untuk Philemon yang tidak pernah sepenuhnya merasakan kebaikan ibunya. Amaran berusaha menghentikan Paul, tapi langsung terhenti ketika Paul memelototinya dengan tatapan membunuh. Begitu bisa ditarik pun, Paul masih memberi Amaran tatapan tajam seolah menantangnya bertarung. Melihat Philemon yang hidungnya patah, Amaran semakin marah kepada Paul. Namun Paul tidak menyesali tindakannya sedikit pun, karena semua itu dilakukannya demi nama baik ibunya. Kemudian Amaran menuduh Paul cemburu dengan Philemon yang lebih dicintai orang-orang. Tapi tuduhan itu malah membuat Paul semakin yakin bahwa rumah ini tidak layak diperjuangkannya. Merasa Paul telah menghina keluarganya, Amaran mengusir Paul dari rumah dan menggantikan posisinya dengan Philemon. Paul menerimanya tanpa merasa ragu sedikit pun dan dengan senang hati membuang nama Notos Gererat. Baginya, meninggalkan keluarganya bukan sebuah kerugian. Bagaimanapun rumah itu tidak pernah memberinya kebahagiaan, ruang untuk tumbuh, ataupun dunia yang layak untuk dijalani. Paul menolak mengikuti masa depan dan pandangan sempit yang diwariskan oleh keluarganya itu. Ketika Paul mulai berjalan, seorang pelayan memohon kepada Amaran lalu memerintahkan pelayan lain untuk menghentikan Paul. Sayangnya Paul atau Amaran sama-sama keras kepala hingga menolak mendengar apapun. Walau para pelayan menutup jalan keluar, tapi Paul bisa lolos berkat ketangkasannya. Saat itu untuk pertama kalinya, Amaran melihat kemampuan Paul dan penasaran dengan kemampuannya yang sesungguhnya. Sementara itu di dalam hatinya, Paul penasaran apakah ibunya akan marah melihat dirinya pergi dari rumah. Atau mungkin ibunya justru tersenyum dan akan membiarkannya pergi jika memang yang terbaik. Karena tidak akan pernah bisa mendapat jawaban, maka Paul tetap memutuskan bahwa rumah itu bukanlah tempat untuknya. Tapi setidaknya Paul memutuskan untuk mengucap salam kepergiannya walau tidak akan ada yang mendengar. Salam itu Paul tujukan sebagai ucapan perpisahan kepada rumah yang telah memberinya kesempatan untuk merasakan kebaikan dan kehangatan ibunya. Maka dengan demikian Paul meninggalkan rumahnya pada usia 12 tahun. Paul pergi tanpa membawa apapun kecuali kehampaan di dalam hatinya. Tapi walau begitu, Paul tetap melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Demikianlah cerita Paul Gaydon Ark Runaway Part 3. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.